Idul Fitri seringkali menjadi momen masyarakat menjadi sangat konsumtif. Banyak barang atau makanan yang kerap dibeli padahal tidak terlalu dibutuhkan. Banyak juga yang membeli karena tergoda dengan potongan harga yang besar. Dampaknya meski mendapatkan tambahan uang berupa THR, tidak sedikit masyarakat yang pada akhirnya sampai mengorek tabungan atau bahkan berhutang untuk memenuhi kebutuhan saat Lebaran. Lantaran sering kehilangan kendali dalam mengontrol keuangan saat Lebaran, alhasil dana tabungan justru terkuras atau bahkan menambah hutang. Ini dia nih ya, sebetulnya udah ada THR loh. Ada THR. Betul, dan Mungkin juga ada THR itu kan tabungan juga. cairnya itu kan memang seakan-akan hampir mepet ke akhir bulan ya, bulan April. Nah terus akhir Aprilnya pun juga itu ada gajiannya juga. Iya. Nah jadi memang kalau dipikir ada kok modalnya gitu. Ada THR, tapi banyak juga masyarakat sih yang ternyata sampai utang-utang. Mungkin dia. pakai kartu kredit juga, Nah, atau utang juga di bank. berpikirnya gitu ya. Demi untuk libur lebaran kali ini gitu Betul. ya. Apa karena emang alasannya ingin memegang cash keras gitu ya. Jadi kalau bisa bayar yang penting-penting tuh nanti yang dicicil-cicil gitu. Tinggal pusing nanti Nah tapi banyak strategi cicilan itu bener setelah apa enggak lebaran. Ti? Gitu loh, strategi itu bener nggak? Coba kita tanya dong ahlinya dong Ti. Ya, sudah ada Mas Aidil Akbar, perencana keuangan. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Maaf lahir batin, Maaf Mas lahir Aidil. batin, Mas Aidil. Selamat pagi semua. Mas Aidil, ini banyak yang kayaknya belum pusing soalnya masih libur lebaran ya. Belum Nanti berasa. setelah mulai kerja lagi banyak yang pusing, ternyata tagihan-tagihan masuk gitu ya. Kalau melihat masyarakat Indonesia sangat konsumtif di momen lebaran kali ini, beli bingkisan, kemudian ngasih THR dan sebagainya begitu Mas. Bagaimana sih sebenarnya kita harus ngerem-ngerem nih biar nggak bablas-bablas amat begitu? Oke. Ya, nomor satu yang harus selalu kita pahami dan selalu harus jadi pegangan ya, patokan buat kita bahwa Indonesia ini adalah surganya diskon. Ya, betul. Jadi setiap tanggal merah itu pasti akan selalu ada diskon. Jadi kalaupun ada diskon lebaran, jangan takut. Artinya gini, diskon tidak dipakai sebagai alasan bahwa saya harus belanja hari ini. Karena kalau kita kelewatan diskon lebaran, masih akan ada lagi nanti diskon pertengahan tahun. Kemudian ada lagi diskon back to school. Nanti Agustus ada lagi diskon kemerdekaan. Gitu ya. Banyak Jadi hampir diskonnya. setiap bulan Indonesia akan selalu ada yang namanya diskon. Jadi berbeda dengan negara tetangga seperti Singapura atau Malaysia yang diskon besar-besarnya itu cuma ada setahun sekali. Di Indonesia hampir setiap bulan. Bahkan yang nggak ada momentum-momen diskon, nggak ada tanggal merah dan segala macam, suka dibikin-bikin diskon juga gitu ya. Midnight sale lah gitu ya, atau midday sale lah, atau apalah. Itu satu hal yang harus kita pahami. Artinya apa? Dengan kata lain, kalau ada diskon, momentum diskon, tidak serta-merta harus kita manfaatkan untuk kita beli, kecuali memang barang-barang tersebut adalah barang-barang yang memang kita butuhkan atau sudah kita incar dari lama. Ya, artinya sudah ada budget yang kita siapkan untuk membeli barang yang harganya pada saat diskon tersebut. Gitu. Itu nomor satu ya. Terus nomor dua, ini kan bertepatan itu disebut ya, bertepatan bahwa lebaran THR kemudian gajian. Nah, rules yang paling penting adalah jangan pernah menggunakan gaji untuk biaya-biaya pada saat lebaran atau biaya-biaya pada saat mudik atau biaya-biaya yang berhubungan dengan Idul Fitri ini, gitu ya. Kenapa? Karena gaji itu udah ada posnya. Betul. Dan pos gaji itu akan dipakai di bulan Mei ini, gitu ya. Kan kita hidup masih akan terus berjalan, gitu. Artinya bulan Mei akan ada kebutuhan-kebutuhan. Begitu kita kembali masuk kerja di di minggu depan lah misalnya gitu ya. Masuk kerja kan udah mulai tuh tagihan-tagihan, bayar listrik, bayar telepon, sekolah anak, SPP, transportasi. Nah, jangan pernah menggunakan gaji untuk kebutuhan lebaran. Karena begitu kita pakai gaji tersebut, maka kita akan bingung nanti untuk biaya hidupnya nanti pakai apa, gitu kan. Akhirnya nanti menguras lagi ke tabungan atau investasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya kita harus mencoba memulihkan kondisi keuangan kita, gitu ya. Jadi kita mulai bikin budget baru atau budget cadangan lah istilahnya ya, di luar budget yang selama ini sudah kita lakukan. Artinya kalau memang terjadi kebocoran keuangan, maka kita harus segera pulihkan, gitu ya. Misalnya apa? Kalau memang dana darurat terpakai, maka kita dana darurat harus segera dikembalikan. Itu satu, ya. Terus kalau memang tadi sempat dikatakan ada hutang-hutang, sampai ngutang belanja, gitu ya, beli buat lebaran, baju lebaran, ya hutangnya harus segera dikembalikan, gitu ya, harus segera dilunasi, gitu.
Ngambilnya dari mana? Ngambilnya dari budget THR kalau memang ada sisa, ya. Kalau tidak ada sisa, maka diambil dari budget keuangan bulanan kita di bulan Mei. Makanya sangat-sangat penting sekali bulan Mei ini untuk tidak menggunakan gaji untuk kebutuhan Lebaran tadi, karena harusnya dipakai untuk satu adalah mencicil atau membayar lunas hutang konsumtif yang kita buat selama bulan Ramadan dan Idul Fitri, Lebaran, momentum Lebaran. Dan kedua adalah mengembalikan dana darurat yang terpakai pada saat momentum Lebaran ini, gitu. Oke. Kemudian yang lain adalah kalau memang dibutuhkan, kondisinya memang urgent gitu ya, memang fatal kondisinya, maka bisa jadi di bulan Mei ini kita berhenti dulu untuk berinvestasi. Ya, jadi dibolehkan dulu untuk berhenti berinvestasi. Budget uang untuk investasi bulanannya entah itu 500.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, berapapun nominal budget tadi, dipakai untuk apa? Untuk menstabilkan keuangan kita, yaitu mengembalikan dana darurat yang terpakai dan atau melunasi hutang. Jadi kalau tanya nanti lunasi hutang uangnya pakai mana? Uangnya pakai uang investasi. Karena kenapa? Karena tidak ada manfaatnya kita tetap berhutang dan mencoba mencicil hutang sampai dengan 6 bulan atau 12 bulan ke depan, sementara hutang tersebut kalau konsumtif, kartu kredit itu kan bunganya cukup tinggi ya, apalagi kalau sampai beberapa mungkin hutang pakai pinjaman online gitu. Mas Aidil, kalau memang sudah terlanjur berhutang nih, kan kita mau tidak mau harus membayar begitu ya, hutang mungkin pinjaman online atau hutang. Nah nantinya bagaimana mengalokasikan kalau memang ternyata tabungannya tipis, boro-boro untuk memakai uang investasi, harus gimana dong Mas? Ya, kalau utang itu kan memang sudah ada anggarannya ya. Anggaran hutang itu maksimal adalah 30% dari penghasilan kita. Itu anggaran hutang. Tapi di situ 30% itu termasuk juga cicilan KPR kita kalau ada cicilan rumah, kemudian sudah termasuk juga cicilan kendaraan kalau kita punya hutang buat beli mobil, buat beli motor gitu ya. Jadi mengambilnya memang dari posisi 30%. Kalaupun mau ditambah lagi sampai dengan misalnya suami istri bekerja, maka boleh ditambah sampai dengan 35% atau sampai dengan 40%. Kalau posisi cicilan utang kita sudah melebihi dari angka tersebut, maka biasanya yang terjadi adalah kita akan masuk ke lubang hutang. Jadi akan masuk ke lingkaran setan di mana kita maksa untuk bayar hutang yang lama, tapi akibatnya adalah biaya hidup akan kurang karena rata-rata manusia itu untuk biaya hidup itu kurang lebih antara 40 sampai 60% dari penghasilan bulanannya mereka. Jadi kalau dipaksa buat bayar hutang 50%, 60%, maka yang harus dilakukan adalah mengecangkan ikat pinggang. Gitu ya. Jadi lupakan dulu selama 1, 2, 3 bulan ke depan, lupakan dulu jalan-jalan ke mall, lupakan dulu makan siang atau weekend di luaran gitu ya. Semuanya harus benar-benar dikencangkan, pengeluaran yang tidak penting di stop dulu ya, bahkan kalau perlu stop dulu berlangganan musik gitu ya, berlangganan TV berbayar. TV berbayar gitu misalnya ya. Jadi di stop dulu yang tidak penting tadi, berlangganan nge-gym misalnya. Ibaratnya puasa dulu, lagi bisa. Lah ya, puasa lagi nih. Iya, Mas Aidil, yang saya tangkap dari paparan Mas Aidil, kita emang harus ekstrim ya Mas ya, karena emang kita belum aman kondisi keuangan kita, bisa dikatakan seperti itu ya. Karena kan gini Mas, Juni nanti kan ada momentum sekolah ya, biasanya kan Juni ya. Libur sekolah. Nah, libur sekolah atau mungkin yang tahun ajaran baru. Nah, di situ kan ada biaya, ada pos lagi di situ kan begitu. Nah, Lebaran Idul Adha itu nanti kurban lagi. Nah, ini nih. Makanya ekstrim tadi ya Mas Aidil ya. Betul. Jadi ketika kondisi kita memang pada saat sekarang nih ya, kebobolan di bulan Lebaran, terus kemudian di momentum Lebaran, kemudian tadi ada lagi momentum pertengahan tahun, back to school, Idul Adha di bulan Juli ya, awal Juli, maka memang dalam 3 bulan ke depan ini momentum yang kita akan keluar uang sangat besar sekali. Nah, kalau itu terjadi, kita harus benar-benar ekstrim sekali mengendalikan keuangan kita, jangan sampai bocor secara parah lagi gitu ya selama 3 bulan ke depan, karena akan ada lagi momen di mana kita akan keluarkan biaya cukup besar selama 3 bulan ke depan gitu. Makanya kenapa tadi saya katakan
kencangan ikat pinggang, jangan kemana-mana dulu, lupakan dulu deh tuh yang namanya weekend keluar, weekend nonton. Kan Betul. kemarin udah lebaran momentum ya, Iya, selama iya. 5 hari gitu ya, selama 7 hari berkumpul sama keluarga ya sudah, itu udah cukup gitu. Iya, iya. Jadi sekarang balik lagi back to normal, bahkan kalau perlu hidup di bawah budget yang sudah ada. Kalau selama ini untuk biaya bulanan misalnya hidup 40%, 50%, kalau bisa kita hidup hanya 30%. Gitu ya, supaya ada kelebihan 10% untuk mengembalikan kondisi keuangan kita supaya bisa normal lagi menyambut bulan-bulan berikutnya yang akan penuh dengan pengeluaran-pengeluaran yang lain. Oke. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Aidi Akbar. Laksanakan Mas Aidil Akbar. Wah, Semoga. aduh. Siap. Masyarakat mulai ini ya, nulis pembukuan ya nih, pengeluarannya berapa. Pembukuan tapi pembukuan yang ekstrim karena Iya. emang benar-benar tadi ya kan. kan. Terima kasih ya Mas Aidil Akbar, waktunya paparannya singkat tapi ya setidaknya mengingatkan kita harus sadar bahwa ke depan memang butuh cara-cara pola-pola ekstrim untuk menghadapi kondisi ekonomi ke depan. Baik, salam sehat Mas. Assalamualaikum. Oke, Assalamualaikum. terima kasih. Waalaikumsalam.